Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat-sahabat, kegiatan kita hari ini yaitu kita berkunjung ataupun melihat tempat keramat ya di salah satu daerah Tangerang ya. Ini keramatnya itu tempatnya itu dekat perkampungan ya, tapi kita masuk dari arah jalan itu nggak terlalu jauh sih. Jadi ikuti terus ya videonya. Ini tempatnya masih asri banget ya, masih bagus, masih banyak hutan-hutannya ya. Mungkin perjalanan dari jalan raya ke tempat ini sekitar ada kayak mungkin 10 menitan. Ini mau ke arah tempat keramatnya ya, makam keramat Mas Laeng ya. Ini salah satu tokoh di daerah sini juga ya, tokoh yang terkenal juga. Patokannya kita belok kiri ya, gak jauh dari perkampungan sih ini. Nah ini tempatnya ya. Ini udah mau masukin hutannya ya, ataupun kebun tempat keramatnya ya. Ini agak lumayan juga kalau malam. Ini posisi siang aja ya. Itu udah banyak rumah-rumah warga juga di sekitar sini, tapi emang nuansanya itu alamnya masih terasa banget ya. Assalamualaikum. Ini ada kuburan-kuburan Cina juga, ada kuburan-kuburan sini juga ya, entah itu kuburan orang-orang lama atau sesepuh-sepuh sini ya. Nah ini bentar lagi kita sampai nih guys, di tempat keramat makam Syekh Mas Laeng ya. Tuh ini tempatnya ya. Oke, jadi kita langsung aja. Oke, buat dulur-dulur nih, ini posisi lokasinya, ini ada musola ya. Ini di makam keramatnya itu ini sudah disediakan musola ya. Musolanya pun bersih, bagus banget ya. Terus nih lingkungannya itu masih alami banget, asri banget ya, dan terjaga banget. Setiap harinya itu dibersihin ya oleh penjaganya ataupun kuncinya itu Abah Rahman. Ini posisi makom ataupun tempat keramatnya seperti ini ya. Nah ini udah ada tempat wudhu dan WC-nya ya, tapi WC-nya ini nggak bisa untuk buang air besar ya. Nah ini makamnya ya, ini makam Ki Mas Laengnya ya. Nah ini ada yang terpisah. Ini juga ada beberapa makam juga ya. Ini makam Ki Mas Laengnya.
indah banget, enak banget ya tempatnya ini, asli ini buat merenung, buat meditasi, buat tafakkur. Ini kebetulan lagi ada tamu ya, ada orang juga yang lagi ziarah ya. Nah ini ada makam-makam yang lainnya yang di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini banyak juga ada makam-makam lain yang masih keturunan dari Ki Mas Laeng ya. Nah untuk tahu persis sejarah dari makam keramat Ki Mas Laeng ini, nanti kita akan langsung menanyai narasumber, salah satunya itu penjaga ataupun kuncen, yaitu orang tua kita, yaitu Abah Rohman ya. Nanti lanjut kita bakal wawancara dan minta sejarah ataupun pengetahuan tentang tempat Ki Mas Laeng ini ya. Nah ini ya, ini juga udah ada listrik, jadi buat teman-teman yang mau ngopi itu juga udah disediakan untuk tempat pemanas airnya ya. Jadi buat teman-teman yang jauh-jauh itu tinggal bawa kopi aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulur-sedulur semua. Om Swastu, salam budaya ya. Nah kebetulan sore hari ini kita kebetulan datang di salah satu tempat makam waliullah, yaitu makam keramat Ki Mas Laeng yang berada di Tiga Raksa, Kecamatan Tiga Raksa ya. Nah ini kebetulan kita lagi bersama salah satu sesepuh, salah satu tokoh, salah satu orang tua kita yang selama ini merawat tanpa pamrih, yang selalu menjaga budaya-budaya ataupun tempat-tempat lokal yang bersejarah ini ya. Nah ini kebetulan saya sama beliau ini silakan nanti memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit banyaknya tentang sekilas makam keramat Ki Mas Laeng ini, ataupun disebutnya buyut Ki Mas Laeng ya Pak ya. Ki Mas Laeng ya. Oke Pak, nanti ceritanya nggak apa-apa ngobrol saya. Ceritakan bentenan ngobrol Pak. Cerita awal mulanya Ki Mas Laeng itu kalau dari orang-orang sini dipandangnya sebagai apa Bang? Maksudnya apakah sebagai tokoh muslim yang menyebarkan dakwah Islam, ataukah memang tokoh kampung, atau seperti apa? Jadi ya sebelumnya Abah sendiri mohon maaf gitu ya, apabila ada narasumber yang tidak sama. Ya mudah-mudahan kalau ke atasnya sama gitu ya. Jadi Ki Mas Laeng ini ya, kalau menurut istilahnya ya narasumber, bukan data tertulis ya, cuman dari istilahnya ya informasi. Ki Mas Laeng berasal dari Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran. Beliau keturunan dari Prabu Ragamulya Surya Kencana, atau yang sering disebut Prabu Nusya Mulia Pandembahan. Ini masih keturunan dari Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Ragamulya Surya Kencana dengan Nimas Owinahu ini dikaruniai 6 orang anak. Jadi Prabu Ragamulya Surya Kencana dengan Nimas Owinahu dikaruniai 6 orang anak ya. Anak yang pertama Nimas Harim Khotimah di Bogor. Yang kedua Nimas Loro. Yang ketiga Nimas Sunasih ya, di Sumedang juga. Yang keempat Sastra Kusuma, yang kelima Istihla, dan yang keenam Sari Atuhu. Nah, Aki Mas Laeng ya ini ngambil dari garis keturunan yang ketiga dari Prabu Ragamulya Nimas Sunasih. Dari Nimas Sunasih ke Nimas Sarifah Raina, ke Nimas Komalasari, dan ke Nimas Hapsari, ibunya Aki. Nah, dan misi Aki, keberadaan Aki, kedatangan Aki ke Tiga Raksa ya, ke tempat ini berdasarkan cerita mistik. Jadi membantu gejolak keamanan waktu zaman itu. Aki sendiri seorang panglima Kalau dalam tatanannya di sini bergabung dengan Syekh Mubarok
atau yang disebut 3 serangkai. Iya. Syekh Mubarok, Gajah Barong, dan Mas Lain. Ini yang disebut 3 serangkai. Oh, ini ada kaitan semua berarti. Bakal orang yang memberikan nama 3 raksa. Tilu anu ngaraksa, anu berikan orang nama. Nah iya, jauh ya. Untuk pendalaman ilmu agama, Ki Mas Lain berganti dengan Syekh Mubarok membantu, memberikan pembelajaran ilmu agama. Nah, sedangkan Syekh Mubarok sendiri keturunan Yaman. Oh, Syekh Mubarok Kalau sendiri keturunan Yaman. Nah, ikannya yang disebut 3 serangkai itu. Jadi Syekh Mubarok, Gajah Barong. Nah, bikin ya. dan Mas Lain. Ayo mangga. Nah, lanjut. Ya, Berarti ya. Syekh Mubarok itu masih keturunan dari Yaman. Ya, Dari Yaman. dari Yaman kalau Lanjut, Syekh Mubarok. Nah, ya itu. Jadi 3 serangkai ini. Ini yang punya Tangerang cerita. Jadi banyak ya istilahnya Aki juga yang istilahnya apa namanya ya punya nama, misalnya Mas Lain ini punya nama Anu ya, punya nama Jaya Perkasa A2, ada Jaya Perkasa, Mbah Jaya Perkasa yang disebut Sayang Halis di Sumedang, ada Mbah Jaya Perkasa ya di bawah Aki ya, seperti yang di bawah Aki, Mbah Dolo, Mbah Gede Kabani, Mbah Tua, Mbah Wanayasa, Arya Cilangkap, Mama Haji Umar, Mbah Nur Sain di bawah Aki. Nah, dan yang di bawah Aki tersebar antara Purwakarta, Bogor, Karawang. Nah, itu dengan punya nama lagi. Nah, ya intinya mungkin kehadiran kita ke sini, datang ke sini Aki pakai nama Mas Lain. Sekalipun di tempat lain ada keterkaitan. Nama Mas Lain ya. Jadi Mas itu ngambil dari garis keturunan si awewe kayaknya dari perempuan ya. Jadi ini yang punya Tangerang tapi loba versinya ada ujungnya sama ujungnya sama gitu ya. Cerita letik yang diterima apa Ya, benar. Iber, aku nanti dia kenapa di sini ditempel istilahnya macan. Nah, karena ini ada keterkaitan. Nah, ini masih keturunan dari Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Ragamulia Surya Kencana masih keturunan Prabu Siliwangi. Syekh Jambuka. Jadi Prabu lamun ke ngaujan gitu nya di keraton ya anjen kedah silih asah silih asih silih asuh silih wangi artinya silih harumkeun ulah silih gorengkeun satrasna silih hapunten satrasna silih doakeun gitu. Prabu lamun geus ngaraga sukma siap pasukan-pasukanana bisa nimbulkeun sumber kekuatan gaib. Acan ya aya jalma anu bisa kontak langsung minjem pasukan Prabu, jalma anu boga julukan Sukar Dinyono, susah ditebak alias Soekarno. Pokoknya raya jeung salah saji jalma anu loba nyekel barang pusaka di Nusantara. Pakar segala-gala. Sumur yang jadi air tempat tuh. Dai nyakanya ada disebut sumur Panyipu. Tempat baheulana kacai api. Kenalan tempat Sundanya. Bila komunikasi Sunda keterangan. Sumur Panyipu ya. Ieu sumur ari ieu mah istilahna mengupayakeun ge supaya anu berbarengan jeung waktu salat teh kudu ka ditu. Nah, sejarah sumur Panyipu anu sok dipake ku aki baheulana. Jadi istilahna ya urang nipuh awak. Kacai eta nipuh awaknya. Jadi disebut mandi opat penjuru. Pertama urang ngahareup ka kidul kawetan kakarer jeung katulan baca syahadat jeung shalawat ka kidul
kawetan sarua kakada sarua ngeun katulon terakhir sanggeusna Al-Qur'an dipastikeun basa kabeh tutup ku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Mun bisa urang lamun keur mandi niku di sumur panjiku eta bawa tasbih. Nah, jadi tawasul lagi ya sama orang saja ya. Aturan mandi itu ya tawasul lagi mawa kembang. Ditawasulan. Oke, lamun geus tawasul kembangna dialukeun ka itu. Urang mawa minyak oleh santini saja. Karep berangkat ka ditu. Nah, dina tong ya. Kembangna ditanatongkeun jeung minyakna akan ngisi-ngisi. Nah, ya. Nah, tasbih. Subhanallah 100 jadi sapotong kana cai. Mandi digandulkeun para mandi. Ya, jadi sing aya aturan lain anu memang isana aya pendapat lain mangga adanya dimentik kolotnya kata kitu. Aturan mandi gitu. Bisi misalnya cek si anu cek si anu ya silahkan monggo gitu nya. Tapi ieu mah berdasarkan ada isana ya anu. Nah, narasumber abah ieu nya gitu. Ya bener. Kolot gitu. Yang pesan ti kolot baheula nya Kang ya. Sok lanjut Bang, tenanan lanjut Bang. Sok lanjut Bang, lanjut tenanan. Sok lanjut. Eta tata cara mandinya Bah. Tata cara mandi adab ke sumur keramatnya. Kalau dia bintang sahur sepuh bae. Tenan naon. Ganteng ya suebnya. Lamun urang masih lamun urang masih keturunan Ratu Fatiah. Ngomong nah justru kabarenan ieu we. Ngekeun kawe. Boleh dibuka, Mbak. Jadi gitu buat sedulur-sedulur kalau di Kimas lain itu ada adab, ada tata cara karena di sini ada kaitan dengan sumur penyepuh ya. Ini sumurnya itu ada masuk di dalam hutan ke sana, nanti kita coba telusuri ya. Sumurnya seperti apa. Cuman kalau dari narasumber dari sepuh kita, orang tua kita Abah Rahman itu tata caranya seperti itu. Nanti boleh diikuti karena beliau yang memang menjaga dan merawat tempat ini. Pamaesar kayak kali bah silaturahmi kena enak. Ini buat sahabat-sahabat yang lagi di daerah Tangerang yang pengen mampir untuk ke tempat keramat boleh mampir ya, silakan ya. Oke, mungkin untuk video kita kali ini saya cukupin sekian aja ya. Nanti di part 2-nya kita akan menyelusuri sumur keramat yang tadi dibilang oleh Abah tadi ya. Nanti kita akan masuk, kita akan lihat sumur keramatnya seperti apa ya. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu aja ya sahabat-sahabat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.